Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel saya Tabu Lampot ya. Anda bisa lihat di IG-nya juga Tabu Lampot. Kemudian di Facebook-nya juga Tabu Lampot. Nah, kemudian channel YouTube-nya Tabu Lampot. Nah, channel ini memang saya buat sebagai bahan untuk menyimpan data. Karena selama ini padahal 2 tahun ke belakang tuh bagus banget, cuman sayang nggak tersimpan. Nah, akhirnya saya buat channel YouTube sekaligus sebagai ajang tukar informasi lah ya, tukar informasi. Jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui rekan-rekan semuanya, cuma saya hanya ingin berbagi pengalaman apa yang udah saya sampaikan. Jadi ada manfaatnya, bermanfaat buat orang lain. Di depan saya ada Tabu Lampot jambu kristal ya, potnya besar 60, batangnya juga besar sejempol kaki lebih, pembibitannya dari cangkok, dan ini sudah berbuah yang ketiga, ini mau yang keempat teman-teman. Terlihat sekali sangat subur. Nah, kalau buah seperti ini kemungkinan dia nanti akan besar karena masih kecil tapi hijau. Nah, teman-teman bisa lihat bakal bunganya, masya Allah, runut sekali, banyak sekali. Kalau saya hitung sebentar, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, kemudian 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, kemudian 67, 68, 69, 70 ya teman-teman, masya Allah ya. 71, 72 buah, masya Allah. Jadi mengapa kemudian bisa seperti ini teman? Ini saya udah cangkok kemarin, udah dapet 7 batang cangkok dan sudah terjual. Semuanya udah terjual yang kita cangkok dengan batang-batang kecil. Jadi memang sengaja ini saya pakai buat maskot, karena ngerasa ini batangnya bagus, terus pertumbuhan ranting atau cabangnya juga bagus. Nah, tadinya tinggi karena udah saya, jadi ini kan tadinya tumbuhnya kan ke vertikal ya, ke atas. Nah, ini kemudian sekarang tumbuhnya horizontal ke samping. Jadi kelihatan seperti bonsai ya. Seperti bonsai kelihatannya pertumbuhannya. Yang sudah sebola bekel ini satu. Kemudian kelerengnya satu. Yang kelerengnya ada 2, yang sebola bekel ada 1, yang sekelereng ada 2. Nah, barangkali ada yang bertanya-tanya, tadi kan udah saya sampaikan potnya 60, pembibitannya cangkok, batangnya yang besar. Kemudian ketika saya ngambil cangkok itu memang usianya udah agak matang, udah agak bagus gitu, usianya udah tua. Nah, kemudian media tanam berpengaruh ya. Di potnya kan dari 60, terus di bawahnya saya kasih lubang teman-teman, kan untuk sirkulasi pembuangan air. Jadi jambu kristal tuh unik, terlalu banyak air nggak bagus, terlalu kering juga nggak bagus, tapi ada kecenderungan agak sedikit kering lebih bagus. Tapi karena ini musim hujan, jadi pertumbuhannya makin bagus. Pertumbuhannya makin bagus, subur. Ini kan kelihatan subur banget teman-teman. Nah, kelihatan subur banget. Terus kemudian media tanamnya saya banyakkan sekam ya, karena ini kan diameternya 60, jadi besar banget, berat. Makanya sekamnya saya banyakin, tapi saya kombinasi juga sama tanah sama pupuk kandang. Nah, itu saja sih, paling ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali saya kasih NPK. Nah, jadi kelihatan subur banget. Lalu kemudian apakah ada istilahnya hama? Nah, hamanya biasanya, ini telur semut. Biasanya kan di daun muda, atau kalau enggak di bakal bunga di belakang daun, seperti ini biasanya. Terus kemudian biasanya nih trik dari saya, ujung-ujungnya saya potek-potekin. Makanya ujung-ujungnya hampir nggak ada. Ini di atas. Nah, ini saya potek lagi.
Oke, nah udah nggak ada lagi. Ini ada lagi. Nah, ini bakal bunga, ada bakal buahnya. Kita tunggu nanti aja sampai keluar. Jadi teman-teman bisa lihat ya, sengaja saya berputar 360 derajat agar semua sisi terlihat ya. Yang jelas syarat pot udah terpenuhi. Makin besar pot, makin banyak media tanamnya, makin bagus buat pertumbuhan. Karena kan kita kan nanam tabu lampot di dalam pot ya, maka nutrisinya ya hanya di seputar pot itu, dia nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau kita nggak perhatikan ya agak repot juga gitu. Saya pikir teman-teman paham ya. Berarti memang harus ada peraturan, perawatan, pengecekan, kemudian sebulan sekali kita cek. Atau ya kalau saya sih seminggu sekali saya cek. Yang ringan-ringan saja sih, pembuangan daun yang udah dianggap tua, kemudian ya itu pengecekan. Nah seperti ini ya, ini kan apa namanya ya, biasa semut pada nelur di belakang daun. Nah biasanya seperti ini jangan sampai kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti berbahaya, pembunuh berdarah dingin ini. Jadi secara tidak langsung pohon juga bertarung melawan hama. Kemudian kan biasanya daun-daun tua ya, kalau ini kan yang tua belum nggak ada ya. Jadi karena memang masih seger-seger itu tadi. Kenapa bisa seperti itu Pak? Apa? Karena nutrisinya terpenuhi. Jadi pupuk kandangnya memang cukup banyak kemarin. Tanahnya saya bilang sedikit. Kalau mau ditanya nih detailnya perbandingannya berapa, mungkin 3-2-1 ya, 3 sekam, 2 pupuk kandang, 1 tanah. Jadi tanahnya sedikit karena memang berat, saya ngangkatnya berat sekali. Kemudian tadi hama, ya kalau saya paling telur-telur sama di belakang daun muda ya. Kemudian ini sirkulasi pembuangan airnya bagus ya, jadi resep lihatnya. Kemudian apalagi ya yang sering rontok. Nah ini nanti kasusnya kita per-peran saja ya. Kalau seperti ini saya jamin, pasti nanti juga akan rontok. Nah nanti tugas kita adalah memilih mana yang paling bagus, yang jelek kita buang. Kalau seperti nggak mungkin mas seperti ini. Nggak mungkin juga kok seperti ini akan berhasil gitu. Nah teman-teman bisa lihat kan kondisinya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini kan ini hanya satu, jadi pasti nggak berebut. Jadi kalau Anda mau maksimal dengan kondisi seperti ini ya memang untuk harus, maksudnya nanti ada pengguguran secara alami. Kemudian kalau nggak alami ya nanti kita buang sendiri. Maksudnya yang jelek ya kita buang nanti. Begitu. Kemudian apakah nanti harus dibungkus? Kalau saya pribadi karena saya mengedepankan seni, jadi kadang-kadang memang hampir nggak pernah saya bungkus. Kalau teman-teman mau bungkus silahkan, itu lebih bagus. Jadi karena saya kan kalau ngelihat jambu kristal berbuah terlihat, jadi keindahan matanya itu dapat gitu loh, estetikanya dapat, seninya dapat. Beda ya memang sih. Kalau pengalaman saya hampir nggak ada yang busuk sih. Saya nggak bungkus pun aman. Tapi kalau nggak tahu ya kalau di daerah lain. Saya nggak tahu kalau di daerah lain. Jadi ini makin bagus banget ya, makin bagus untuk direview, makin bagus buat pengalaman teman-teman. Kemudian yang ini kan suka rontok sih ya, paling penyebab rontok itu bisa jadi kurang sinar matahari, batang dan akarnya ya memang masih dalam fase pertumbuhan, berarti umurnya memang belum cukup. Kemudian ya nutrisi yang keempatnya bisa karena hama. Sudah itu saja sih. Jadi kuncinya sih sebenarnya sih sentuhan dari teman-teman penghobi. Tapi kalau misalkan kita kurang waktu, kalau mau beli ya beli langsung yang sudah jadi seperti ini. Nah itu lebih aman. Kalau beli yang udah jadi seperti ini akan lebih aman. Jadi ya udah tinggal nyiram sedikit, tinggal motong-motong, mangkas-mangkas, kasih pupuk seminggu atau 2 minggu atau sebulan sekali sudah aman. Saya pikir seperti itu ya teman-teman. Ya enggak, nanti saya coba kalau di segmen-segmen atau di konten-konten berikutnya misalkan media tanam nanti juga akan saya bahas, potnya juga akan saya bahas, bibitnya juga akan saya bahas, kemudian pemangkasan ranting daun juga akan saya bahas, pemupukannya akan saya bahas, hama juga nanti satu persatu akan saya bahas. Cuma memang saya masih global ya tadi, jadi belum secara detail, tapi gambarannya sebenarnya sudah jelas. Pot, media tanam, asal bibit,
usia bibit, kemudian pemupukan, perawatan, kena sinar matahari, udah lengkap lah saya pikir ya. Cuman memang detail-detailnya nanti di konten-konten berikutnya ya, saya coba berbagi pengalaman. Oke, saya kira itu saja teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Terima kasih dan semangat pagi.